Yang bagus ini kita nyanyi bersama aja supaya kita semakin bangga menjadi orang Indonesia. Dan nyanyiannya begini. Ini supaya bisa semua. Kalau selawatan nanti yang bika yang muslim aja, tapi yang bisa itu semua itu saya kira gini, supaya kita mengokohkan keindonesiaan kita. Indonesia tanah air pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Ya, tepuk tangan. Ternyata ya lumayan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Tua Ansor harus bisa nyanyi. Ansor itu anti longsor. Mohon maaf Bu Nyai Sinta Nuria Rahman, ini bulik saya. Jadi asli kula niku Purwosari, lahir di tempat inilah saya lahir. Ya Pak Dandim, Pak Kapolres, ya saya di sini nih lahir Pak. 45 tahun yang lalu. Ayah saya dari sini, ibu saya dari Jombang. Ayah saya mondok di Darul Ulum Jombang di tempat Kiai Romli. Karena agak sedikit kelihatan pinter, diambil menantu sama Mbak Bisri. Mbak Bisri Samsuri. Itu Rois Am ketiga Nahdlatul Ulama. Jadi kalau sampean pingin dipek mantu Yai Soleh, ketok pinter sedidik disaut. Jadi santri yang kelihatan pinter itu diambil menantu. Lah ibu saya itu dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu sepupu dari garis ibu. Jadi Gus Dur itu kalau dari garis ibu itu ke Ibu Nyai Solehah. Ibu Nyai Solehah itu putri dari Kiai Bisri Sansuri. Nah Ibu Nyai Solehah ini punya kakak namanya Mu'assoma, dan Ibu Nyai Mu'assoma ini punya anak namanya salah satunya Solehah Yusuf Khalil, yaitu ibu saya. Oleh karena ibu saya dengan Gus Dur itu sepupu dan rodok ya dari garis ibu. Kalau dari garis bapak kan ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, punya putra Kiai Wahid Hasyim, punya putra Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Itu Rois Akbar Nahdlatul Ulama. Sementara Mbak Bisri itu besannya ibunya Gus Dur, itu bapaknya ibunya Gus Dur itu Rois Am ketiga. Dan Mbak Bisri ini punya istri namanya Ibu Nyai Khadijah. Ibu Nyai Khadijah ini adalah adik kandungnya Kiai Wahab Hasbullah. Itu adalah Rois Am kedua Nahdlatul Ulama setelah Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi mbulet kayak. Nah kemudian Kiai Haji Abdurrahman Wahid nikah dengan Ibu Nyai Nuria Rahman ini, punya putri 4. Nah bersama beliaulah saya tinggal lebih dari 10 tahun. Dan karena beliau inilah berdua sehingga saya bisa seperti ini. Dulu waktu saya lulus SMA, jadi saya sekolah di mondok di Jombang itu sampai kelas 1 sanawiyah, kemudian pindah ke Purwosari sini ya, SMP Islam sampai SMA. Saya lulus di SMA Negeri 1 Pandaan sini. Setelah itu saya pengen jadi guru madrasah.
ngotot saya, karena waktu sekolah mau daftar di IKIP Malang tidak lulus. Akhirnya sudahlah, cita-cita saya cukup jadi guru madrasah aja. Nah, Gus Dur itu datang ke ibu saya, ngajak saya ke Jakarta. Tidak mau saya ingin jadi guru madrasah. Tidak mau saya diajak Gus Dur ke Jakarta. Akhirnya Gus Dur datang lagi sampai 3 kali. Sampai 3 kali, akhirnya almarhum ayah saya itu mengutip saya salah satu ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa apa yang menurut kamu baik belum tentu menurut Allah baik, apa yang menurut Allah baik belum tentu menurut kamu baik. Oleh karena itu ini ajakan Gus Dur, ini kamu pikirkan berulang-ulang. Akhirnya saya berangkat dengan nangis itu, dan dipilihkan sekolah. Ini ada Kiai Ibu Nuria ini, dipilihkan sekolah di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di Universitas Nasional Jakarta. Waktu itu rektornya Sultan Takdir Ali Sabana. Dimulailah saya di situ. Terus akhirnya dikasih ilmu, diberi kesempatan, dan akhirnya seperti sekarang ini. Bayangkan kalau jadi guru madrasah diniyah. Ya, guru madrasah diniyah tetap mulia, tapi saya tidak bisa jadi wakil gubernur. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, mungkin ini ada Bu Nuria, Gus Dur itu apa saja dilakukan. Apa saja dilakukan, barang yang tidak mungkin dilakukan oleh Gus Dur. Dan apa yang sulit itu bisa terasa mudah. Satu-satunya sampai Gus Dur wafat yang tidak bisa dilakukan itu satu. Satu yang tidak bisa dilakukan, yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Gus Dur tapi Gus Dur tidak mau melakukan, menyelesaikan pesantrennya sendiri di Ciganjur. Itu satu-satunya yang sampai Gus Dur wafat belum bisa diselesaikan dengan baik. Waktu itu saya pernah protes, kenapa Gus kok nggak diselesaikan? Wong bantu pesantren lain bisa, menyelesaikan pondoknya orang lain bisa, membantu pendidikan-pendidikan yang lain mau, kenapa menyelesaikan pesantrennya sendiri tidak mau? Jawabnya Gus Dur waktu itu yang di luar dugaan saya, kalau mau membesarkan pondok itu gampang, kalau hanya mau membangun fisiknya itu gampang. Sekarang pun saya minta, insya Allah bisa. Waktu itu Gus Dur presiden. Tetapi pesantren itu tidak bisa dibangun dengan cara-cara di luar kelaziman membangun pondok pesantren. Pondok pesantren itu tumbuh bersama dengan kepercayaan rakyat. Tidak ada ceritanya pondok itu langsung besar. Pondok itu santrinya 1, 2, 3, 4, 5, habis itu turun lagi, kadang-kadang naik lagi terus sampai besar. Lihat Sidogiri, lihat Lirboyo, lihat Ploso, lihat Ngalah pondok ini. Jangan dilihat hari ini, tapi memulainya itu sesuatu yang sebenarnya sangat amat sulit dan tidak mudah dan tidak semua orang bisa melakukan. Oleh karena itulah biarkan pesantren saya, kata Gus Dur, tumbuh dengan alami apa adanya, biar rakyat yang ikut membangun. Karena saya tidak mau membangun pondok karena dikarbit, karena dibikin, karena dilindungi, karena memanfaatkan fasilitas yang ada, sehingga pondok itu seperti kurungan gede, manuke tidak ono. Inilah saya kira satu contoh yang nyata-nyata telah dilakukan oleh Kiai Abdurrahman Wahid yang mungkin bisa ditiru oleh siapapun, dijadikan inspirasi oleh kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, terakhir dalam kesempatan yang mulia ini, tentu kita berharap Indonesia ini pada akhirnya menjadi contoh dari negara-negara lain di mana semua diproses secara demokratis dan diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus. Saya kira salah satu contoh yang negara yang mayoritasnya penduduknya beragama Islam tetapi sanggup melaksanakan demokrasi itu mungkin hari ini baru satu-satunya Indonesia. Makanya banyak negara-negara lain yang belajar di sini, dan Gus Dur lah yang pertama kali mengumumkan apa yang ada di Indonesia ini ke dunia internasional. Dan apa yang dilakukan oleh Kiai Soleh dan seluruh pemimpin agama di Pasuruan ini salah satu dari sekian banyak yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh agama di tempat lain, dan harapan kita tumbuh Kiai Soleh di berbagai tempat, sehingga
apa yang disebut dengan kerukunan agama itu bisa berlangsung di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sebagai bagian dari penutup sambutan saya mewakili Pak Dekarwo, kita ingin Kiai Soleh ini bisa terus mengembangkan lembaga pendidikannya. Saya tanya tadi apa ya itu logonya itu, lah logonya itu begini ini logo orang berdoa. Sebab tanpa doa kita ini tidak nyampe, maka doa aja ini. Saya ini punya apa sih kecuali doa, karena doanya kuat akhirnya ya jadi sekian banyak itu. Saya masih ingat betul Yai Soleh memulai pondok pesantren ini, ayah saya masih ada waktu itu, dengan langkah demi langkah yang konkret, yang nyata, dan akhirnya bisa besar seperti ini. Mudah-mudahan Yai di sini nanti melahirkan orang-orang yang mencintai Indonesia, orang-orang yang bisa hidup rukun dengan kelompok-kelompok agama dan keyakinan yang lain, tapi pada saat yang sama juga melahirkan ulil albab, melahirkan orang-orang beriman yang sekaligus punya kemampuan dan punya ilmu yang cukup. Inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam sesungguhnya adalah tanda-tanda bagi orang yang berakal. Siapa orang yang berakal itu? Ini Romo Beni, Aimo. Nah, ini kerjasama Romo Beni sama Kiai Soleh Salaman. Saya ditanya sama Romo Beni, kenapa Yai itu kok boleh nikah lebih dari satu? Ya saya jawab, sama Romo Beni saya jawab, yaitu karena kerjasamanya dengan Katolik. Romonya tidak nikah, jatahnya Romo diambil sama Kiai. Asalnya pas aku pidato sampai teko. Malah kasih itu mengakhiri. Romo ini Romo ya ma ya. Nih, sahib saya. Jadi Yai, terakhir ini kita ingin pondok ini melahirkan ulil albab Yai. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang yang mengingat Allah pada saat dia berdiri, pada saat dia duduk, pada saat dia berbaring, tetapi pada saat yang sama wa yatafakkaruna, dan orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang menggunakan akal pikirannya untuk melihat apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kiai, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti mohon kepada Ibu Nuria Rahman untuk membuka acara ini. Jadi tadi ini ada dua permintaan, satu dari Yai Soleh diminta untuk Bu Nuria untuk membuka, dari MC saya diminta untuk membuka. Jadi ini namanya dua pendapat yang perlu jalan keluar. Jalan keluarnya yang muda yang ngalah dan diserahkan kepada yang tua, Ibu Nyai Sinta Nuria Rahman. Jadi ini nanti yang meneruskan Bu Sinta. Saya insya Allah tidak bisa mengikuti sampai selesai karena ada beberapa